Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah wa sekalian di malam hari ini dengan izin Allah kita bisa kembali berjumpa melanjutkan kajian ilmu akidah dari syarah matan akidah Al-Qayrawani ya. Melanjutkan pembahasan iman kepada para nabi dan rasul ya. Kalau perkataan Al-Qayrawaninya sebenarnya pendek, yaitu beliau mengatakan ya ba'isul rusul di qomatil hujjati alaihim. Jadi Allah yang mengutus para rasul untuk menegakkan hujah kepada mereka. Sebelumnya sudah sedikit ya kita bahas tentang perbedaan nabi dan rasul ya. Kemudian juga jumlah ya para nabi dan rasul. Nah, sekarang masuk di pembahasan tentang kesempurnaan sifat para nabi dan rasul. Ya, jadi merupakan iman kepada para nabi dan rasul adalah meyakini bahwa mereka adalah manusia-manusia terbaik, lebih utama dibandingkan dengan manusia lainnya, karena mereka adalah manusia pilihan Allah. Sebagaimana Allah berfirman, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih di antara para malaikat sebagai rasul, ya utusan, dan dari manusia. Ya, innallaha samiun alim. Jadi karena ini dipilih oleh Allah, ya tentu pilihan Allah itulah yang terbaik ya. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulan. Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwa Rasul itu ya bukan manusia terbaik gitu ya, bahkan terkesan misalnya merendahkan ya, ya tentu itu bertentangan dengan keimanannya. Ya, jadi bahkan bisa menggugurkan keimanan ya sebagai pembatal dari keislaman. Ya, bahkan dalam Al-Qur'an misalnya apa namanya? Meninggikan suara saja ya di hadapan Nabi di surat Al-Hujurat itu kan. Itu diperingatkan ya bahwa ya orang yang meninggikan Nabi apa meninggikan suara ya di hadapan Nabi berbicara keras itu bisa menggugurkan amal. Nah, apa kaitannya ya? Yaitu yang bisa menggugurkan amal kan adalah kemurtadan. Nah, jadi kalau orang sudah berani ya tidak beradab kepada Nabi yaitu dengan mengeraskan suara ya itu adalah merupakan tahapan ya orang itu akan merendahkan Nabi gitu kan. Nah, maka merendahkan Nabi itu adalah salah satu penyebab kemurtadan gitu ya. Nah, kesempurnaan sifat ini baik mencakup fisik maupun akhlak. Ya, berkenaan dengan kesempurnaan fisik, misalnya kisah tentang Nabi Musa alaihissalam yang diolok-olok oleh Bani Israel ya dituduh memiliki kekurangan dalam tubuhnya karena selalu ditutupi. Lalu suatu hari Allah membuktikan kesempurnaan fisiknya kepada mereka ya sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 69
Ya, dan kisah lengkapnya dalam hadis berikut. Ya, kita bacakan artinya aja ya. Sungguhnya Nabi Musa alaihissalam adalah seorang laki yang sangat pemalu dan senantiasa badannya tertutup, sehingga tidak ada satupun dari bagian badannya yang terbuka karena sangat pemalunya. Ya, pada suatu hari, ya ada orang Bani Israel ya yang mengolok-oloknya. Mereka berkata, sesungguhnya tidaklah dia ini menutupi tubuhnya, melainkan karena kulit tubuhnya sangat jelek. Bisa jadi karena menderita sakit kusta, bisul, atau penyakit-penyakit lainnya. Sungguh Allah ingin membebaskan Nabi Musa dari apa yang mereka katakan terhadap Musa, sehingga eh, pada suatu hari dia mandi sendirian dengan telanjang, ya, dan meletakkan pakaiannya di atas batu. Maka mandilah dia dan ketika telah selesai dia beranjak untuk mengambil pakaiannya, namun batu itu telah melarikan pakaiannya, ya, batu itu melarikan pakaiannya. Maka Musa mengambil tongkatnya dan mengejar batu tersebut sambil memanggil-manggil, pakaianku wahai batu, pakaianku wahai batu. Hingga akhirnya dia sampai ke tempat kerumunan para pembesar Bani Israel dan mereka melihat Musa dalam keadaan telanjang yang merupakan sebaik-baiknya ciptaan Allah. Dengan kejadian itu Allah membebaskan Musa dari apa yang mereka katakan selama ini. Akhirnya batu itu berhenti, lalu Musa mengambil pakaiannya dan memakainya. Kemudian Musa memukuli batu tersebut dengan tongkatnya. Sungguh demi Allah, batu tersebut masih tampak bekas pukulan Musa, 3, 4, atau 5 pukulan. Itulah maksud firman-Nya, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang mengolok-olok atau menyakiti Musa, lalu Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan. Surat Al-Ahzab ayat 69, hadis riwayat Bukhari ya. Nah, jadi ini salah satu contoh ya bagaimana Allah apa namanya memperlihatkan kesempurnaan fisik para nabi. Jadi ini contoh Nabi Musa ya, dan berarti ini berlaku untuk para nabi yang lain, semua nabi. Jadi dari segi fisik pun ya Allah menjadikannya ya dengan sempurna. Nah, Ibnu Hajar al Asqalani menjelaskan hadis di atas ya dalam Fathul Barinya, wa fihi annal anbiya'a fi halqihim wa huluqihim ala ghayatil kamal. Wa anna man nasaba nabiyyan minal anbiya ila naqsin fi halqatihi faqad adahu wa yusha ala fa'ilil kufru. Ya, dan di dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa para nabi pada fisik dan akhlak mereka sampai pada puncak kesempurnaan, dan bahwa siapa yang menyematkan suatu kekurangan kepada salah satu dari para nabi dalam ciptaan fisiknya, maka sungguh ia telah menyakitinya dan pelakunya dikhawatirkan terjatuh kepada kekafiran. Nah, begitu juga Nabi Muhammad ya Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sudah apa namanya populer ya, sudah jelas. Banyak juga hadis yang menyebutkan ya tentang kesempurnaan fisik Nabi. Di antaranya misalnya dihimpun dalam kitab yang terkenal dengan Asyama'il Al-Muhammadiyah. Di antaranya yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi ya. Dan dalam Al-Quran pun ditegaskan oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, ini secara akhlak ya. Kalau tadi secara fisik, kemudian secara akhlak ditegaskan oleh Allah dalam ayat ini. Ya, sesungguhnya engkau benar-benar ya berada dalam atau memiliki akhlak yang agung. Ya, bahkan di sini menggunakan
taukid ya, dua taukid. Wa innaka la'ala. Benar-benar. Ya. Nah, semua sifat-sifat baik itu apa baik dan mulia ada pada diri para nabi alaihi salatu wassalam, para alaihimus salat ya. Termasuk sifat-sifat yang wajib. Nah, ada yang disebut dengan sifat wajib ya. Jadi sifat wajib ini bukan pembatasan ya, tapi seluruh sifatnya itu kan mulia. Seluruh sifatnya adalah sifat yang mulia. Karena dijaga ya, para nabi dan rasul itu kan maksum dijaga oleh Allah ya dari kesalahan, dari terjatuh kepada perbuatan dosa. Ya, jadi seluruh sifatnya itu mulia. Cuman ada yang disebut dengan sifat wajib. Ini kaitannya dengan tugas kerasulan itu sendiri. Jadi bagaimana dia memegang amanah kerasulan, menyampaikan risalah wahyu dari Allah itu ya maka dia harus memiliki empat sifat wajib ini, yaitu sidik, jujur, amanah, patona, cerdas, dan tablik. Dia bisa menyampaikan. Yang pertama, jujur, sidik. Nah, kita harus meyakini bahwa para nabi itu jujur baik dalam perkataan maupun perbuatan. Karena ini adalah modal untuk beriman kepada mereka dan pada wahyu yang mereka bawa. Ya, jadi agar orang itu percaya gitu kan bahwa yang dia sampaikan itu benar dari Allah, dia tidak berdusta. Jadi ini adalah sifat yang utama yang wajib. Jadi harus jujur ya. Kalau kita meragukan kejujurannya, bagaimana mungkin bisa mengimaninya? Nah, misalnya dalam surat Maryam, Allah banyak menyebut para nabi eh, dengan sifat sidik, ya yang sangat jujur, ya bahkan sidik itu sangat jujur. Di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wadkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqon nabiyya. Siddiq ya, yang sangat jujur. Nah, Nabi Muhammad pun sudah dijamin kejujurannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan surat Al-Haqqah ayat 44 sampai 47. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin. Tsumma laqata'na minul watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Seandainya dia Muhammad mengadakan sebagian perkataan atas nama kami, jadi mengada-ngada ya, akawil, takwal ya, takwal mengada-ngadakan perkataan, membuat-buat. Niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Nah, ini ancaman keras. Ya, jadi dengan ancaman keras ini artinya Allah menjamin ya atas kejujuran Nabi Muhammad. Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat nadi itu. Jadi nggak sembarangan ya. Jadi ini ancaman buat Nabi. Makanya mereka ya betul-betul terjaga kejujurannya. Nah, dan masyarakatnya pun telah mengakuinya ya. Misalnya terkenal ya mereka mengungkapkan ya menyebut Nabi Muhammad dengan gelar Al-Amin. Digelari Al-Amin, orang yang amanah, yang jujur ya, terpercaya ya. Bahkan mereka mengatakan majarrobna alaika illa sidqon. Kami tidak pernah memiliki pengalaman denganmu kecuali kejujuran. Jadi diakui nih oleh semua masyarakatnya. Baik itu nanti mereka akan menolak
ya dakwah Rasul ya, mengingkari tidak mau beriman ataupun kemudian yang beriman semuanya sepakat. Ya, karena sebelum Rasul diangkat menjadi Rasul, semua orang di sekitarnya ya di kaumnya itu mengakui kejujuran Nabi Muhammad. Ya, tidak pernah berdosa, sama sekali tidak pernah berdusta ya, mereka menjadi saksi. Nah, tapi kemudian kenapa mereka menolak dakwah Rasul? Bukan mereka meragukan kejujurannya, tapi ada alasan lain, yaitu ada alasan kedengkian dalam diri mereka. Kalau dalam soal kejujuran, mereka tidak meragukan. Ya, kemudian amanah yang kedua. Para nabi dan rasul mesti memiliki sifat Ini amanah, karena dengan sifat amanah ini mereka dapat menyampaikan wahyu. Di dalam surat Asy-Syu'ara, para nabi itu semuanya mengatakan inni lakum rasulun amin. boleh di hari Ahad. Ya, sesungguhnya aku bagi kalian adalah rasul yang amanah. Ya, Jelas. Dalilnya tapi jelas. jam, jam itu kan jam ini sepotong kan, sepotong itu kan enam yang Apa pondok itu yang dimatikan Tanggaru ya? Apa namanya? Suaranya. Nah, ini bahkan banyak ya di surat Asy-Syu'ara itu ada beberapa ayat yang juga di surat Ad-Duhan. Nah, Nabi Muhammad pun dijamin ya keamanahannya ya dengan firman Allah wa ma huwa 'alal ghaibi bidonin. Dan tidaklah ia Nabi Muhammad itu pelit atau menyembunyikan terhadap perkara yang gaib wahyu. Jadi tidak ada yang disembunyikan oleh Rasul ya dari wahyu yang disampaikan kepadanya. Semuanya disampaikan amanah dalam hal menyampaikan wahyu. Ya, kemudian yang ketiga patona ya atau cerdas. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa diutusnya para rasul itu adalah untuk menegakkan hujah ya, liqomatil hujah alaihim. Nah, bagaimana mungkin mereka mampu menegakkan hujah kalau tanpa kecerdasan? Jadi bisa berhujah itu kan butuh kecerdasan. Ya, bisa berhujah itu butuh kecerdasan. Maka Nabi harus cerdas. Ya, karena tujuan apa namanya diutus Nabi menegakkan hujah ya, sebagaimana dalam ayat disebutkan kan. Ya, untuk itu diantaranya Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, walaqad ataina Ibrahim rusda ya apa rusdahu min qablu wa kunna bihi alimin. Ya, dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim petunjuk kemampuan berhujah. Itu rusda itu kan artinya kecerdasan. Ya, dari sebelum itu Musa dan Harun. Dari sebelum itu misalnya adalah kami mengetahui keadaannya bahwa ia layak untuk itu wa kunna bihi alimin. Ya, itu yang ketiga. Nah, yang keempat tablik menyampaikan. Tugas para nabi dan rasul adalah menyampaikan risalah atau wahyu kepada umatnya. Maka untuk dapat melaksanakan tugas itu selain mereka bersifat amanah juga memiliki kemampuan. Kalau amanah itu dari segi apa namanya sifatnya ya. Nah, kalau tablik ini dari segi kemampuan dalam menyampaikannya. Ya, kalau amanah itu artinya dia bertanggung jawab menyampaikan. Nah, tapi ketika menyampaikan kan orang bisa aja
bertanggung jawab dalam menyampaikan, tapi dalam menyampaikannya kurang begitu memiliki kemampuan misalnya. Tapi dia sudah menyampaikan. Nah, tapi para nabi dan rasul itu mereka bertanggung jawab ya untuk menyampaikan dan juga memiliki kemampuan, kemampuan yang bahkan yang istimewa juga ya. Karena mereka semua adalah orang-orang yang istimewa. Walaupun tentu kan, walaupun nabi dengan kemampuan yang hebat dalam menyampaikan, ya istimewa dalam cara menyampaikan ya, tapi tetap yang memberi hidayah itu kan Allah ya. Ya, nabi kan adalah dai ya, pendakwah terbaik. Tapi kalau orang belum dapat hidayah ya dia tetap aja tidak menerima gitu ya. Makanya dakwah itu kewajibannya hanya menyampaikan ya, bukan apa namanya orang bisa menerima atau tidak, karena itu urusan hidayah dari Allah. Ya oleh karena itu kita jangan terlalu berbangga ya ketika misalnya berdakwah merasa berjasa ya bahwa karena dakwah kita orang jadi tersadar dan sebagainya. Nah hati-hati ya, hati-hati ya. Jadi buktinya bahwa sehebat apapun orang dalam berdakwah, dalam menyampaikan kepada orang, ya kalau Allah tidak memberi hidayah, ya mereka tidak akan bisa menerima dakwah itu. Ya, jadi atas hidayah dari Allah. Ya, makanya jangan berbangga ya dengan kemampuan kita dalam berdakwah. Karena Nabi saja ya yang dakwah banyak orang yang menolaknya, bahkan memusuhi, memeranginya. Ya, nah, seperti dalam ayat ya ayuhar rasul baligh ma unzila ilaik, jelas ya, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, wa ilam taf'al fama ballagta risalata. Ya, ya. Dan jika kamu tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Maka mustahil para nabi dan rasul itu memiliki sifat kebalikan dari sifat wajib di atas. Yaitu mereka mustahil berdusta, ya, berkhianat, bodoh, atau memiliki kelemahan akal dan tidak mampu menyampaikan. Nah, itu tidak mungkin. Ya. Karena tidak mungkin Allah menyuruh kepada yang tidak mampu melakukan. Ya, jadi ketika Allah menyuruh itu, maka yang disuruh berpotensi memiliki kemampuan untuk melakukan perintah itu. Ya, makanya kayak orang misalnya orang yang gila, ya, yang tidak bisa melakukan ya itu kan di luar ya atau keluar dari taklif itu, bukan mukalaf, ya kan? Nah, jadi ketika para rasul disuruh untuk menyampaikan, ya artinya mereka mampu untuk melakukan itu. Nah, selain itu mereka juga dipilih Allah dari nasab yang terbaik ya, selain tadi memiliki fisik dan juga sifat-sifat yang sempurna, mereka juga dari segi nasab itu dipilih dari yang terbaik. Seperti dalam ayat dikatakan, walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihim nubuwata wal kitab. Ya, kami jadikan pada keturunan keduanya, itu betul-betul dijaga ya, keturunan Nabi Nuh, keturunan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi ini kan keturunannya adalah dari para Nabi lagi. Makanya ada apa silsilah ya. Nabi Muhammad sendiri adalah keturunan Nabi Ismail ya dan anak dari Nabi Ibrahim. Karena Nabi setelah Nabi Ibrahim itu kan semuanya adalah keturunan Nabi Ibrahim ya, sehingga digelari dengan Abul Anbiya, Nabi Ibrahim itu.
Kemudian kemaksuman para nabi. Nah, para nabi itu jelas ya maksum dijaga oleh Allah dari kesalahan. Ini merupakan akidah ya bahwa tidak ada yang maksum dalam keyakinan dalam akidah Islam ya selain dari para nabi dan rasul. Ya, tidak ada manusia yang maksum selain mereka, baik pada apa yang mereka sampaikan ya, bahwa semuanya adalah benar merupakan wahyu dari Allah, tidak mungkin keliru ataupun dirubah. Ya, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 67. Di atas maupun dalam perbuatannya. Jadi apa yang disampaikannya dalam perbuatannya semuanya masuk. Ya, misalnya Allah berfirman wa ma yantiqu anil hawa, ya. Dia tidak mengucapkan kecuali dari hawa nafsunya, kecuali merupakan wahyu. Nah, yang dimaksud masuk dalam perbuatannya artinya mereka terhindar dari melakukan dosa besar. Adapun terjatuh dalam sebagian ya, tidak setiap bagian dosa kecil hal itu terjadi. Ya, tetapi kan tentu mereka memohon ampun dan diampuni oleh Allah. Jadi kalau dosa kecil bisa saja ya, mungkin terjadi ya dan tentu diampuni. Makanya kan kayak Nabi Muhammad ya dan para nabi itu kan diampuni oleh Allah ya. Gufirolaka ya apa mata kodama ya min dzambi wa ma ta'akhir. Yang telah lalu, yang kemudian yang diampuni oleh Allah artinya dosa-dosa kecil. Jadi berkemungkinan para nabi rasul itu terjatuh kepada dosa yang kecil. Dosa kecilnya ya mungkin sangat kecil gitu ya para nabi itu. Nah, jadi ini yang benar ya karena ada orang yang mengingkari bahwa dosa kecil pun tidak melakukan nabi itu. Ya, nah ini sebagaimana dijelaskan dalam banyak nas ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, sesungguhnya pendapat yang mengatakan bahwa para nabi itu masum terjaga dari melakukan salah dosa besar tidak pada dosa-dosa kecil adalah pendapat kebanyakan para ulama Islam dan seluruh kelompok. Jadi banyak para ulama, mayoritas ulama mengatakan kalau dosa kecil mungkin dilakukan oleh nabi. Tapi tentu mereka diampuni oleh Allah dan bertobat. Ya, dan itu faktanya terjadi seperti misalnya dalam surat Abasa kan ditegur oleh Allah Nabi karena dia Rasul SAW bermuka masam ya kepada orang yang datang kepada beliau ya yaitu orang yang buta Abdullah bin Umi Maktum untuk belajar ya itu kan adalah dosa kecil termasuk dosa kecil. Namun, nah, mereka tidak melakukannya secara terus-menerus karena memang langsung diingatkan oleh Allah dan mereka langsung mohon ampun kepada Allah. Misalnya Nabi Adam alaihissalam yang terjatuh pada pelanggaran memakan buah dari pohon di surga yang dilarang oleh Allah. Nah, itu kan dosa. Ya, jadi hal yang mungkin ya dosa itu dilakukan dosa kecil ya yang dilakukan oleh para nabi itu. Ya, Allah mengingatkannya dia langsung bertobat. Begitu pula Nabi Muhammad pernah bermuka masam dan berpaling dari seorang yang buta, Abdullah bin Umi Maktum, yang datang kepada beliau memohon pengajaran. Karena beliau sedang sibuk mendawai kaum kafir, akhirnya Allah menegurnya dalam surat Abasa. Ya, keterjatuhan mereka pada sebagian dosa kecil ini tidak menyalahi atau mencederai kemaksuman mereka. Justru merupakan kemaksuman mereka ketika langsung diingatkan oleh Allah dan mereka segera mohon ampun. Gitu. Jadi dalam hal ini, dalam hal dosa kecil ini, kemaksumannya bukan bukan tidak melakukan dosa kecilnya,
Karena melakukan dosa saja mungkin ya. Tapi kemaksumannya itu langsung dia diingatkan oleh Allah dan langsung memohon ampun. Nah, justru itu adalah bentuk kemaksumannya. Nah, tidak menyalahi kemaksuman juga adanya sifat-sifat kemanusiaan pada diri para nabi seperti makan, minum, berjalan di pasar untuk melakukan usaha dan pekerjaan dan sebagainya. Ya, bahkan profesi mereka pun beragam. Ya, ada yang sebagai pedagang, ya Rasulullah kan pedagang, pernah berdagang. Nabi Muhammad SAW. Ya, petani, ya, pengrajin besi, ya, seperti misalnya Nabi Daud kan, ya, pengrajin kayu, gitu kan, penjahit dan semuanya pernah mengembala kambing. Kalau mengembala kambing kan semua Nabi, seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad dalam hadisnya. Karena mereka adalah manusia seperti halnya manusia yang lain yang memiliki kebutuhan-kebutuhan. Allah berfirman, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya." Jadi manusia seperti kalian, ya hanya bedanya diberi wahyu saja. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna ta'am, ya mereka makan makanan wa yamshuna fil aswaq, berjalan di pasar, ya wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbiruna wa kana rabbuka basira. Ya, makanya orang kafir kan aneh. Ada yang mengatakan aneh, masa Rasul berjalan di apa makan berjalan di pasar, ya. Gitu ya. Padahal ya mereka manusia biasa ya. Orang kafir kan mengatakan kenapa nggak diutus dari kalangan malaikat? Ya justru kan tujuan diutusnya para rasul itu adalah untuk bisa mereka dengan mudah ya menerima ya risalah dari Allah itu dan juga melihat contoh langsung yang bisa diikuti gitu. Kalau mengutus dari kalangan malaikat itu sulit untuk diikuti ya, untuk diteladani ya, bahkan jadi alasan kan mereka malaikat gitu, bukan manusia. Ya, tapi dengan diutusnya para nabi itu dari manusia ya, maka tidak ada alasan karena mereka adalah manusia seperti mereka. Ya, yang bisa diikuti, diteladani walaupun tentu tidak akan bisa sepenuhnya diteladani, tapi ya ada batas bisa diteladani semuanya. Bahkan ada syariat-syariat yang standar yang bisa dilakukan oleh orang. Kewajiban itu, kewajiban-kewajiban adalah bisa dilakukan oleh semua orang. Yang sunnah-sunnah pun ya walaupun dari segi kualitas ya tentu, tapi secara umum kan orang bisa melakukan. Rasul sholat malam kan orang biasa juga bisa sholat malam. Ya melaksanakan saum dan sebagainya. Nah, juga mengalami penurunan kekuatan fisik karena faktor usia, termasuk mengalami kelupaan. Lupanya Rasulullah SAW dalam hal tertentu sama sekali tidak mengurangi kemasuman dan terjaganya wahyu. Misalnya Rasulullah SAW pernah lupa melaksanakan sholat zuhur atau asar sebanyak 2 rakaat. Lalu diingatkan oleh para sahabat dan kemudian beliau menyempurnakannya ya dalam hadis Sahih Bukhari nomor 482. Nah, justru ini menjadi syariat bagaimana ketentuan sholat ketika mengalami lupa. Ya, jadi pada lupanya Nabi itu mengandung syariat juga. Ya, lalu Rasul menegaskan kan, Inama anak basyarum mislukum ansa kamatan saun. Aku lupa sebagaimana kalian lupa faidah nasi itu fadakiruni. Kalau aku lupa, maka ingatkan aku. Jadi adanya lupa ya penurunan ke fisik ya baik itu pendengaran ya ataupun penglihatan dan sebagainya ya itu tidak mengurangi kemaksuman mereka.
Jadi dijamin oleh Allah dari segi wahyu yang mereka sampaikan itu semuanya adalah benar. Nah, diutusnya para nabi dan rasul dari kalangan manusia dan memiliki sifat kemanusiaan tidak ada tujuan agar bisa diikuti tadi ya yang sudah saya jelaskan. Menjadi teladan. Ya, makanya dia jadi uswah hasanah. Nah, juga agar kita memperhatikan batas-batas hak kenabian karena mereka manusia, artinya hamba Allah ya gitu. Supaya tahu batasan. Ya, agar apa? Jangan sampai berlebihan dalam memuliakan mereka hingga memposisikan mereka seperti Tuhan. Menyematkan hak-hak ketuhanan kepada mereka. Mereka adalah manusia biasa, hamba dan utusan Allah. Makanya mereka selalu memperingatkan hal ini agar jangan sampai terjatuh pada apa yang justru mereka tentang, yaitu kemusyrikan. Nah, ini kan sudah terjadi ya. Itu kepada Nabi Isa alaihissalam yang malah dituhankan. Jadi banyak ya ada penyakit ya orang ketika melihat manusia yang nyaris sempurna ya apalagi nabi ya udah jelas mereka adalah manusia-manusia yang sempurna tapi sempurna dalam apa namanya sebagai manusia ya tidak melebihi kapasitas dari manusia itu ya yang kemudian malah dituhankan. Nah ini ya makanya kita harus berhati-hati banyak orang yang kemudian berlebihan sampai dibuat apa syair-syair lagu-lagu yang kemudian sudah melampaui batas kenabian, batas bahwa mereka juga manusia sebagai hamba Allah, yang malah menjurus kepada apa memberikan hak ketuhanan, akhirnya terjadi kemusyrikan di situ. Ya makanya harus hati-hati tuh ada syair-syair ya atau disebut dengan lagu-lagu sholawat dan sebagainya. Ya hati-hati jangan sampai yang seharusnya itu hak Allah untuk diibadahi ya untuk dimintai pertolongan ya untuk berdoa kepadanya malah kemudian ditujukan kepada Nabi itu kemusyrikan jadinya. Ya makanya Allah memerintahkan kulla amliku li nafsi awalador ini peringatan Allah langsung ya kepada Nabi ya kepada Nabi Muhammad la amliku li nafsi awalador illa masya Allah. Aku tidak berkuasa terhadap diriku baik memberi manfaat maupun memberi kemadorotan ya kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Walau kuntu alamul ghaib lastakthartu minal khair. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya. Wa mamasaniya su. Ya, dan aku tidak akan ditimpa keburukan gitu. Jadi para nabi dan rasul mereka mengetahui yang gaib itu hanya hanya pemberian dari Allah, pemberitahuan dari Allah saja, bukan oleh diri mereka sendiri. Ya, jadi nggak ada ya hak ketuhanan bagi mereka itu. Jadi kita harus tahu batasan, jangan berlebih-lebihan, jangan bersikap gulu. Itu kan banyak kesesatan-kesesatan itu karena gulu, ya, baik kepada para nabi atau kepada yang lain. Kepada nabi aja nggak boleh, apalagi yang orang lain di bawah nabi kan. Misalnya para sahabat, ada orang-orang Syiah mengagungkan Ali sampai kemudian ke batas ketuhanan. Bahkan melebihi para nabi dan rasul. Jadi di antara sebab kesesatan adalah gulu ya sikap gulu berlebih-lebihan dalam memuliakan, menghormati. Ya, jadi memang ini ya kita harus tahu batasannya. Ya, ada batasan dalam memuliakan dan juga ada batasan untuk memenuhi kewajiban kita kepada para nabi dan rasul. Jangan sampai
tidak melakukan atau kurang atau berlebihan. Itu kan dua-duanya adalah hal yang dilarang, yang buruk. Ya, jadi harus sesuai porsinya ya, proporsional. Ya, merendahkan jangan ya, berlebihan memuliakan juga jangan. In ana ila nadhiru wa basyir. Tidaklah aku ini melainkan yang memberi peringatan dan memberi kabar gembira liqaumi yu'minun. Ini kan jelas nih ya. Jelas Allah mengajarkan kepada Nabi untuk mengatakan hal ini, khususnya kepada Nabi Muhammad SAW. Agar tadi tidak gulu kepada Nabi. Perbedaan tingkat keutamaan di antara para nabi. Nah, jadi meskipun para nabi rasul itu memiliki sifat kesempurnaan ya dan kita tidak boleh membeda-bedakan mereka dalam hal mengimani. Jadi tidak membedakan itu dalam hal mengimani bahwa mereka adalah nabi dan rasul Allah. Namun mereka memiliki perbedaan dalam tingkat keutamaan. Ya, seperti dalam ayat ya, tilka rusul fadolna ba'dahum ala ba'din. Allah memberi mengutamakan, melebihkan antara satu dengan yang lain. Ya, ada yang diajak bicara langsung oleh Allah, ya, ditinggikan derajatnya lebih tinggi, ya. Nah, para nabi yang menjadi rasul itu lebih utama dibandingkan dengan yang menjadi nabi saja. Para nabi yang menjadi rasul, karena kan ada nabi yang jadi rasul, ada yang tidak kan, sebagaimana sudah kita bahas perbedaannya. Jadi setiap rasul adalah nabi, tapi tidak setiap nabi adalah rasul. Nah, jadi nabi yang jadi rasul ya tentu lebih utama ya, lebih tinggi derajatnya daripada nabi saja. Nah, ada 5 rasul yang termasuk ulul azmi, ya kan? Yang 5 rasul itu, ya, yaitu Nabi Nuh, kan, Ibrahim, Musa, ya, Isa dan Muhammad. Dan Nabi Muhammad SAW adalah yang paling utama di antara semuanya. Makanya beliau menjadi pemimpin bagi para nabi. Ya, lalu berikutnya pembahasan tentang bukti kenabian. Nah, ini penting. Ini sering disebut juga dalailun nubuwah ya. Dalailun nubuwah. Jadi bukti atau bisa juga apa namanya? Mujizat. Sebenarnya bukan hanya mujizat. Dalail nubuwah, bukti kenabian ini banyak, tidak hanya mujizat. Nah, makanya ada para ahli kalam itu membatasi bukti kenabian itu pada mujizat. Ini kekeliruan mereka. Ya, oleh para ulama Lusuna ya itu dibahas dalam masalah ini. Dalam berbagai kitab mereka kan ada ya dalam ilmu nubuwah itu banyak para ulama menulis apa kitab dalam tema ini, dalam tema pembahasan. Ya, mereka menjelaskan bahwa apa bukti kenabian itu banyak. Nah, ini berbeda dengan para ahli kalam yang kalau kita lihat membaca pembahasan mereka itu membatasi kepada mujizat. Jadi harus ada mujizat. Padahal di awal-awal misalnya ketika Rasul dakwah ya, itu kan belum ada mujizat. Ya, tapi sudah terbukti kenabiannya. Nah, dia makanya di sini dibahas apa saja yang menjadi bukti kenabian. Ya, jadi nggak harus dengan mujizat. Walaupun ya ada ya semua nabi itu ada mujizat, diberi mujizat. Jadi yang juga perlu kita ketahui dalam hal iman kepada para nabi dan rasul adalah bukti-bukti yang menunjukkan kenabian mereka. Sebagaimana terlalu menjadi lumrah dalam diri manusia bahwa ketika ingin mengetahui suatu kebenaran, maka ia memerlukan buktinya. Apalagi mengaku sebagai seorang nabi. Mendapat wahyu dan menjadi utusan Allah, ini adalah perkara yang sangat besar sehingga membutuhkan bukti yang menunjukkan kebenaran pengakuannya. Bukti kenabian ini banyak dan beragam, tidak hanya mukjizat sebagaimana dianggap oleh sebagian orang. Itu para ahli kalam.
Bisa kita klasifikasikan sebagai berikut. Pertama, akhlak Nabi. Jadi akhlak Nabi yang luar biasa, yang istimewa, itu juga menjadi bukti kenabian. Ya, mengaku sebagai seorang nabi itu ada dua kemungkinan. Ia sebagai orang yang paling jujur atau sebaliknya ia sebagai orang yang paling pendusta. Karena ini yang pengakuan bukan pengakuan biasa, pengakuan luar biasa kan sebagai utusan Allah. Jadi kemungkinan itu cuma dua tadi ya. Ketika orang-orang telah mengenalnya berakhlak baik dan mempercayai kejujuran, maka itu adalah bukti bahwa ia berkata jujur. Misalnya Nabi Muhammad SAW, sebelum ia menjadi nabi telah dikenal di kalangan masyarakatnya sebagai orang yang berakhlak mulia, yang sangat jujur, amanah, dan tidak pernah berdusta. Semuanya mengakuinya, baik yang kemudian menerima ataupun menolaknya. Bukti inilah yang membuat para sahabat langsung menerima ajakan beliau di awal dakwah. Di awal dakwah ini kan belum ada mujizat. Tapi mereka langsung percaya, langsung beriman. Apakah mereka beriman itu tidak berarti tanpa bukti untuk meyakini kebenarannya? Kan nggak mungkin. Jadi orang menerima kebenaran itu harus ada buktinya. Nah, apa bukti yang mereka pahami? Ya akhlak Nabi. Mereka tahu akhlak Nabi nggak pernah berdusta. Ya Nabi selalu jujur amanah. Maka ketika Nabi menyatakan sebagai Rasul, ya mereka langsung percaya karena buktinya mereka sudah tahu dari akhlak beliau. Gitu. Ya seperti Khadijah ya istri beliau, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Zaid bin Haritsah, Ali bin Abi Thalib dan lain radhiyallahu anhum. Ya karena pada saat itu belum ditambahkan mujizat-mujizat di hadapan mereka. Nah yang kedua baru mujizat. Mujizat itu secara bahasa artinya melemahkan. Kan ada aja yujizu kan, melemahkan. Dari kata adzun kelemahan lalu dimasukkan ke wazan ajaja yujizu alif ilu berarti takdiyah ya memutadikan. Jadi kalau ajun itu lemah berarti ajaza melemahkan. Jadi mujizat itu yang melemahkan, membuat lawannya menjadi tidak berdaya. Gitu. Di luar kemampuan manusia dan jin, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Nah, jadi ini apa menurut istilah ya. Jadi menurut istilah mujizat itu adalah perkara yang di luar kebiasaan alami. Ya, khorikul adah ya disebutnya. Di luar kemampuan manusia dan jin. Baik berupa perkataan maupun perbuatan yang Allah jalankan pada para nabi rasulnya. Nah ini jadi khusus ya terbatas pada para nabi rasul disebut mujizat karena kalau ada horikul horikul ada nanti banyak macamnya bukan hanya mujizat. Ya ada yang terpuji ada yang tercela. Ya kalau yang terpuji mujizat, nah mujizat itu khusus bagi para nabi dan rasul. Ya, nah ada selain kalau selain untuk rasul. Misalnya untuk orang-orang soleh ya, para kekasih Allah atau wali, ya itu disebutnya karomah. Gitu ya. Ada kalau pertolongan Allah, tapi sebenarnya orang ini nggak soleh biasa-biasa, nah itu disebut maunah gitu kan. Nah, ada yang tercela itu ya sihir, ya perdukunan, gitu ya. Nah itu sesuatu yang di luar kebiasaan kan, horikul ada. Nah tapi mujizat ini khusus untuk para nabi. Ya, nah untuk apa tujuannya? Ya, bukan buat gaya-gayaan. Ya, untuk membanggakan diri atau menyombongkan diri, bukan. Tapi untuk membuktikan kenabiannya. Baik disertai dengan adanya tantangan kepada yang mengingkari ataupun tidak. Tahadi, jadi baik dengan adanya tahadi ataupun tidak. Ini hasil dari apa namanya tahqiq ya para ulama ya definisi ini. Karena nanti ada pihak-pihak yang menyelisih, ya ada perdebatan, khususnya untuk lebih mendalami ya bisa dibaca di kitab Nubuwatnya Ibnu Taimiyah. Itu beliau apa namanya
eh, melakukan perdebatan ya dengan khususnya para ahli kalam yang eh, banyak menyelisihi ya dalam masalah ini. Nah, istilah mujizat ini tidak digunakan dalam nas Al-Quran dan hadis, melainkan istilah yang dibuat oleh para ulama istilah mujizat ini ya. Di dalam, nah jadi nggak ada istilah mujizat di Quran hadis itu nggak ada. Ya, jadi di dalam nas itu ya disebutnya dengan istilah ayat atau burhan, tanda ya, tanda. Ya tanda kenabian, bukti kenabian. Ya, mukjizat ini ada yang sifatnya hisiah secara fisik dan ada yang ma'nawiyah secara maknawi. Mukjizat hisiah ya fisik, misalnya mukjizat Nabi Soleh keluar keluar unta dari batu. Nah, makanya dinisbatkan kepada Allah, naqatullah ya, unta Allah ya. Jadi langsung dari batu dikeluarkan, diciptakan. Tidak melalui ya dan ibunya gitu ya, induknya. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mempan dibakar api ya. Nabi Musa merubah tongkat menjadi ular ya, membelah lautan dengan tongkatnya dan lain-lain. Nabi Daud alaihissalam bisa melunakkan besi. Nabi Sulaiman alaihissalam bisa berbahasa binatang. Ulimna mantikot toir kan gitu. Ini diajari bahasa binatang, bahasa burung kan dalam ayat itu. Dan juga bisa memahami yang lain ya, memahami pembicaraan semut kan gitu. Dengan burung, dengan apa yang lainnya ya. Menundukkan angin dan jin ya, bisa terbang ya, menundukkan angin. Memiliki kekuasaan yang tidak ada tandingan. Nabi Isa alaihissalam merubah tanah menjadi burung ya, menghidupkan orang mati dan lain-lain. Dan Nabi Muhammad SAW pun memiliki banyak mujizat dengan macam ini. Jadi Nabi Muhammad banyak ya ketika beliau masih hidup. Secara fisik pun banyak mujizat yang diberikan. Misalnya apa ya? Yaitu peristiwa Isra Miraj ya. Bisa apa namanya menembus ya langit ya, sampai langit tujuh sampai Sidratul Muntaha. Itu kan mustahil ya dilakukan oleh manusia biasa. Membelah bulan. Ya, makanya di surat Al-Qamar kan ini apa? Syakol Qamar, wan syakol Qamar terbelah bulan itu sebagai mujizat secara fisik. Menjadikan makanan yang sedikit menjadi banyak ini banyak kejadiannya, peristiwanya ini banyak. Membanyakan air ya, ini juga ada dalam beberapa peristiwa dan dalam beberapa hadis. Mengeluarkan air dari jari-jarinya, menyembuhkan yang sakit dan sebagainya. Mujizat manawiyah ya, misalnya pada Nabi Muhammad SAW dikabulkannya doa-doa beliau ya. Pertolongan dan perlindungan Allah terhadap beliau dan mukjizat beliau yang paling besarnya dan abadi hingga hari kiamat adalah Al-Quran. Ya, jadi walaupun Rasulullah SAW sudah wafat, mukjizatnya tetap ada yaitu pada Al-Quran itu. Ya, bahkan semakin apa namanya zaman ya berkembang, ya manusia mengalami kemajuan dari segi apa keduniaan, ya itu akan terus Quran memberikan mujizatnya ya wahyu yang diturunkan kepada Nabi Quran dan juga Sunnah yang membuktikan kemujizatan ya dengan perkembangan ilmu pengetahuan misalnya ya teknologi manusia sekarang yang melakukan penelitian eksperimen ya maka akan semakin terus mengungkap kebenaran apa yang disampaikan dalam Al-Quran.
Itu sekarang kan sudah ribuan ya ayat-ayat hadis yang sudah dibuktikan kebenarannya secara sains ya, secara ilmu pengetahuan. Banyak sekali ya. Sampai kan banyak juga orang-orang yang melakukan penelitian itu kan jadi masuk Islam karena mengetahui ya. Jadi apa yang sudah dia teliti itu ternyata faktanya disebut di dalam Quran. Ya misalnya ada yang meneliti Firaun kan, Firaun yang mengandung garam ya, banyak garam dan disebut dalam ayat ya karena ditenggelamkan lalu oleh Allah diselamatkan jasadnya ya wa nunajjika ya bibadanika ya litakuna ala apa manhol maka ayah kan menjadi tanda bagi orang setelah ya. Banyak sekali ya ada pertemuan dua lautan misalnya itu semua adalah bagian dari kemujizatan Al-Quran. Ya, makanya Allah mengatakan ya qul la in istamatil insu wal jin ala ayatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'du li ba'din zahira ya. Jadi walaupun sebagian yang lain saling bahu membahu ya untuk membuat yang semisal dengan Al-Qur'an itu tidak akan mampu. Nah, kemudian Al-Qur'an ini mencakup beragam beragam aspek ya. Misalnya dari aspek kebahasaan, bayani, aspek dakwah, da'awi, ya aspek pendidikan, tarbawi, aspek mensyariatan, tasyri'i, dan aspek pengetahuan ilmi. Dari segi gaya bahasa, ya itu mengandung kemujizatan semua. Bagaimana sangat apiknya, ya, sangat susunannya, pemilihan katanya, bahkan bunyinya, ya semua. Ya, dari segi bahasa kebahasaan Al-Quran. Dari segi dakwah ya, bagaimana Al-Quran ini bisa mengajak, bisa membuat orang berpikir. Ya, jadi kalau orang itu mau ya mentadaburi Al-Quran itu akan mudah terajak ya melalui Quran itu. Ya, akan menyentuh ya hatinya, akan menyentuh pikirannya, membuat orang menjadi sadar, menjadi apa namanya mendapat hidayah, ya menjadi eh, semakin paham, semakin dekat dengan Allah dan seterusnya. Itu adalah mujizat dari segi dakwah ya, da'awi. Pendidikan, bagaimana Quran ini bisa mendidik jiwa manusia, ya. Pensyariatan, ya. Jadi dalam Quran ada bagaimana ketika memberi syariat itu mengandung kemujizatan. Bagaimana misalnya masyarakat Arab yang tadinya sangat mencintai yang mendarah daging ya dalam diri mereka kecintaan kepada Homer misalnya. Nah, bagaimana Allah yang menurunkan Quran ya syariatnya itu bisa membuat mereka berhenti total sama sekali. Itu kan adalah kemujizatan pensyariatan. Pengetahuan tadi ya, fakta-fakta ilmiah yang dari sejak dulu hingga sekarang dan seterusnya. Karena Allah sudah katakan kan dalam Al-Quran, sanu apa dalam ayatnya, sanurihim ya. Eh, ada yang hafal ayatnya sanurihim. Fi anfusihim ya wa fil afaqi wa fi anfusihim ya hatta yatabayyana lahumul haq hatta yatabayyana lahum annahul haq. Jadi kami akan perlihatkan ya tanda-tanda kekuasaan kami kata Allah Subhanahu wa taala. Ya di ufuk ya di alam semesta ya dan juga pada diri mereka sendiri ya sampai jelaslah bahwa Al-Qur'an ini adalah kebenaran yang datang dari Allah. Ya wallahu a'lam bishawab ya sampai situ dulu. Kalau ada yang ditanyakan mungkin silakan.
Ya, jadi kenapa mujizat itu abadi ya, mujizat Nabi Muhammad sampai hari kiamat ya, karena memang ini terus berlaku kan, Islam ini, sehingga mujizatnya tetap ada ya, karena mujizat itu biasanya disampaikan kepada para nabi dan rasul untuk apa namanya, mengungguli apa yang ada di pikiran mereka atau apa yang menurut mereka paling hebat di zaman itu ya. Jadi istilahnya melampaui ambisi mereka. Ya, makanya kenapa misalnya mujizat yang diturunkan kepada Nabi Musa eh, berkaitan dengan sihir ya, hal yang mengalahkan sihir. Karena hal yang paling hebat, dianggap hebat di zaman Nabi Musa itu sihir. Ketika berkembang ilmu sihir gitu. Maka mujizat datang mengungguli ambisi manusia di zaman itu. Ya, Nabi Isa misalnya diberi mujizat yang dimana pada zaman Nabi Isa itu orang ya ambisinya itu pada kedokteran ya, akan berkembang ilmu kedokteran, maka apa, Nabi Isa diberi mujizat yang mengungguli itu, bisa menyembuhkan orang yang buta ya, bahkan menghidupkan yang mati kan gitu dalam bidang itu. Nah, Nabi Muhammad ini kan masanya berlaku syariatnya panjang sampai hari kiamat. Nah, Quran ini akan terus mengungguli setiap zaman. Ya, nah terutama dalam tadi ya, dalam aspek keilmuan, fakta-fakta ilmiah yang ada di dalam Al-Quran. Jadi semakin orang itu hebat menemukan penemuan-penemuan baru, ya itu sudah ada faktanya atau isyaratnya di dalam Al-Quran itu sudah ada. Ya, makanya kalau orang melakukan penelitian, eksperimen gitu ya, lalu baca Quran, ya itu akan apa, jelas menemukan faktanya, kebenarannya. Ya. Ya, baik, kita cukupkan kajian kita ya, pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Qul qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.